bukan cuman soal kuliahnya yang lu pelajari. Pelajari juga tentang skillnya. Karena pengangguran di Indonesia udah kebanyakan. Dan mayoritas penganggurannya sarjana. Saya sendiri sarjana coy. Kerja kantoran gaji gue cuma 4.200.000. 4.200.000 dapat cewek. Tekor. Kalau dia ngajaknya di mall-mall mahal minta handphonenya, smartphone, meninggal lu. Terus saya bu, nggak pakai uang muka lagi. Gue diputusin. Tapi besoknya gue ini orangnya pantang menyerah masalah cewek. Gue kesana lagi, akhirnya gue bawa mobil. Kalau bawa mobil kan pasti aman. Masuk sana, dipanggil lagi si Lili sama ibunya. Lili sini. Sia kesini pakai apa? Pakai mobil mah, nggak kepanasan nggak kehujanan. Udah putus katanya. Paling cicilan mobil itu cuma 2,5 juta. Si A gajinya cuma 2 juta. Diputusin. Ini kan gagal, motor gagal, mobil gagal. Bulan depannya kan gue kesal, bawa apa? Bawa bus. Tuh kebayang tuh cicilan bus berapa kan? Tetap aja gagal. Ternyata gue baru tahu, muka gue masih dicicil. Tapi kemarin ini kan, gue ini ajak ibu gue ini makan di restoran Jepang. Ya kan? Biar gaya gitu kan. Gue pesannya ibu gue malah ngambek, Anyun apaan yang kayak gini mah di kampung juga banyak ini mah. Ini mah mie tek-tek katanya. Dikatain mie tek-tek. Akhirnya gue ganti kan, gue pesan sushi. Pesan sushi datang, ibu gue nyelotok lagi. Anyun ini mah di kampung juga banyak. Ini mah lemper katanya. Bekas talilan juga ada bola kukus, lapis, air mineral. Ini mah cuma itu doang. Berarti ibu gue ini gak cocok makan di restoran Jepang. Akhirnya gue ganti. Gue makan yang kita masak sendiri kan, yang ada kompornya kan. Anyun, ini kayak gimana mah? Kita ini bisa masak sendiri mah, jadi mama tinggal masak di sini. Oh iya, ibu gue senang banget. Besoknya ngajak lagi, Anyun, kita ke sana. Oh iya, tapi ibu gue bawa apa? Bawa wortel, bawa engkol, bawa tepung. Mau bikin bakwan di situ. Terima kasih. Sehat? Dari tadi ngomongin jomblo, ngomongin kampung, dikirain gue gak punya kampung coy. Gue juga punya kampung, gue asli orang Manado. Kami orang Manado adalah orang-orang yang paling keren di Indonesia. Kami tidak pernah beli barang palsu. Kami selalu beli barang yang original. Sekalipun pulang tetap naik Transjakarta. Duitnya habis buat beli dompet. Dompet 15 juta isi kartu semua. Tapi coba lu cek nama kartunya beda nama sama yang punya. Minjem semuanya. Belajar soalin anak STM. Cuy, sekolah tuh semua di Indonesia sama. Mau STM, SMA dimanapun semua sama. Yang namanya tawuran berlaku di semua sekolah. Tapi itu biasanya oknum bukan sekolahnya. Setuju? Kalau sekolah tawuran gimana ngebawa gedungnya oneng? Yang tawuran itu orangnya bukan sekolahnya. Sama kayak tadi si Anyun, selamat malam Komika Vagansa acara. Jadi jangan sembarang selamat malam itu harus sama orang. Oke? Setuju? Nih gua nih contoh, selamat malam. Nyahut berarti Anda orang, kalau setan manggut. Terus bicara soal pelajaran sekolah, coy pelajaran sekolah emang pelajaran Indonesia nih khususnya Indonesia ya. Pelajarannya kadang-kadang suka keterlaluan. Coba bayangin kita disuruh nyari tahu siapa yang menemukan bolam lampu. Siapa yang menemukan telepon, siapa yang menemukan pesawat terbang, siapa yang menemukan ini, siapa yang menemukan itu. Semua kita pelajari coy. Dan kita sok tahu jawabnya. Siapa yang menemukan bolam lampu? Thomas Alva Edison yang menemukan telepon umum. Alexander Graham Bell. Padahal bukan itu jawabannya. Lu kalau pertanyaannya siapa yang menemukan, lu jawabnya siapa yang ngilangin. Itu. Karena barangnya udah ada, jadi ada yang ngilangin. Nah lu cari siapa yang ngilangin itu. Jadi jangan mau dibodohin. Orang sekarang marah-marah, ngol kenapa ya KW jadi banyak di Indonesia. Tahu kan KW? Ya kan kalau kita beli tas original pasti ada KW-nya. Sepatu original pasti ada. Cowok original pasti ada.
Tuh, cowok KW orang nanya kenapa ngol cowok KW jadi banyak. Ya bagaimana nggak mau banyak, pelajaran sekolah nuntut kita jadi begitu. Lu tahu pelajarannya apa? Cintailah sesamamu. Ya kan? Gua disuruh tuntut cintai sesama. Nih gimana sih? Jadi ada yang aneh sama pelajarannya. Disuruh nanya di mana presiden, di manakah serangan umum 1 Maret berlangsung. Lah ampun mak, gua belum lahir. Ya lu tanya sama saksi sejarah. Di mana Diponegoro meninggal? Ya gua kagak tahu, gua taunya gua baca di buku halaman 112. Nah gua jawab di halaman 112, Pak Guru jawab sendiri deh. Nah, kan so tahu ngeselin sumpah. Kalau kita pengen marah, kita yang disuruh hormat bendera. Lu bayangin coy, benderanya nggak ada disuruh ngormatin. Udah begitu kadang-kadang kita sekolah dikerjain coy, apalagi ini mahasiswa banyak. Disuruh mengheningkan cipta. Ini kan doa terpendek coy. Mari kita mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Ya Allah belum ngomong udah amin. Ini kan PA namanya ya. Maksudnya kasih jeda dong 20 menit terus baru selesai. Itu berarti kita sempat doa, ini kan baru nunduk. Selesai. Pak gua belum doa ya udah selesai. Ini kan keterlaluan. Tapi kalau kita mau marah percuma. Apalagi KW sekarang makin membabi buta. Udah begitu nih cowok-cowok juga kadang-kadang kalau ke toilet mau buang air kecil juga kadang-kadang suka keterlaluan. Urinoirnya di tembok dia dari jauh pipisnya. Gue kadang-kadang mikir ngapain sih lu jauh banget mau ngasih lihat punya muka. Aduh mah biasa aja. Karena besar kecil gak menjamin rumah tangga bahagia. Jadi kalau gue pribadi tuh kadang-kadang aduh biasa aja. Karena kebahagiaan rumah tangga. Ini buat kalau nanti lu berumah tangga. Gak dilihat dari besar kecilnya coy. Tapi dilihat dari mana kau menghargai pasanganmu. Ini semua mahasiswa ya kan. Ini ada banyak mahasiswa. Bang Mongol sih cuma pesan sebelum memanggil komik selanjutnya. Buat adik-adik semuanya. Kuliah yang benar dek. Tapi kalau perlu jangan cuma soal kuliahnya yang lu pelajari. Pelajari juga tentang skillnya. Karena pengangguran di Indonesia udah kebanyakan. Dan mayoritas penganggurannya sarjana. Saya sendiri sarjana coy. Kerja kantoran gaji gue cuma 4.200.000. 4.200.000 dapat cewek. Tekor. Kalau dia ngajaknya di mall-mall mahal minta handphonenya, smartphone, meninggal lu. Pulang-pulang disuruh tidur di luar sama ibu kos. Ya kan? Sekarang pelajari skillnya. Karena kalau lu sarjana ternyata lu bisa nganggur tapi selama lu punya keterampilan lu masih bisa cari tempat lain coy. Setuju? Sekarang gua mau kenalin adalah seorang stand up komedian juga. Dulu di saat Mongol jadi seorang stand up komedian dia punya base di daerah Bintaro. Dia termasuk salah satu komik senior juga. Tapi nasibnya kurang beruntung dibandingkan saya. Jarang muncul di TV. Sekali muncul di acara yang copet dikejar. Enggak. Langsung aja kita panggil Dimsi. Halo selamat malam, apa kabar? Boleh minta tepuk tangannya dulu. Jadi itu kemarin gue naik bus ya, dan gue baru sadar kalau misalkan bus sekarang tuh jalannya ugal-ugalan. Ya lihat gak sih, jalannya tuh cepet-cepet banget gitu ugal-ugalan. Yang gue kasihin tuh siapa? Keneknya. Ini kan keneknya aku jaga di pintu kan gitu. Dia nawarin, blem. Bisa pelan gak sih Pir? Blem. Itu mungkin awalnya kenapa Blok M jadi blem. Karena saking cepetnya. Yang gue takut gini, itu kalau ke Blok M, coba kalau misalkan ke Kota Tua. Ketua, penumpangnya gitu semua. Itu masih mending kalau ke Kota Tua. Kalau misalkan ada 3 daerah jadi satu. Misalkan jurusan ke Grogol, ke Doya, ke Tomang. Kan gak enak ya? Kegoyang. Ayo bang, kegoyang bang.
Itu gue yang enak gitu. Cuma gue mikir gini, kenapa harus ugal-ugalan? Gue takut ugal-ugalan gitu di jalan. Takut ketabrak, bukan karena apa-apa. Cewek gue tuh galak banget. Galak banget. Yang gue takut gini, kalau